menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Ya, selamat sore yang baru datang. Ini ada Veronia Kamal ini ya, dari komunitas penggemar sastra Undiksa. Terima kasih Bu Ira ya, Ibu Wirayuni ya. Iya, benar. Terima kasih atas supportnya hingga acara ini tetap berlangsung. Hari ini baru datang satu, ya kita berharap ada 3 orang yang datang sore hari ini. Dan selamat sore. Siapa namanya? Nia siapa? Iya, selamat sore semua. Ya, kita akan mulai aja nih sastra puisi ini ya, karena bagaimanapun Gita Sastra ini harus tetap berlangsung hingga sekarang di edisi ke-59. 59 minggu diawali di bulan November tahun 2023 yang lalu. Di 2025 ini kita udah masuk ke minggu yang ketiga, 3 kali kita di sini. Dan pada sore ini silakan Nia ya, nama lengkapnya Veronia Kamal. Iya, benar. Puisinya siapa yang akan dibacakan? Baik, di sini saya akan membacakan puisi yang saya buat sendiri. Yaitu, ya, yang judulnya adalah Melodi di Balik Beningnya Kaca. Dalam belingan kaca yang berkilau, aku menyaksikan. Bibirku terkatup, diam, menyimpan 1000 cerita. Air mataku mengalir, deras, dan tanpa henti. Gugusan es hadir di sisiku, menggoda hati. Kemanakah langkahku seharusnya menghampiri? Di mana kembali pulang, menemukan kedamaian? Di mana? Setiap langkahku terasa magis. Kurasakan hembusan udara memabukkan jiwaku. Ruang hatiku berkobar, menyembuhkan luka. Kumulailah jejak-jejak masa yang pernah ada. Dan dalam aliran hidup, terbentuklah ruang baru, membawa ketenangan yang dalam bagi jiwaku. Warna-warni yang menggugah jiwa terbentang, seperti garis-garis jingga di lautan senja yang memesona. Meski terlihat baru di ujung perjalanan, namun hangatnya menyelimuti langkahku. Tandukku kunaikkan, tersenyum lembut, berbinar. Ya. Terima kasih. 16 Juni 2023. Apa dari judulnya? Di Melodi di Balik Beningnya Kaca. Itu satu kalimat pertama rasanya apa? Di beningan. Dalam belingan kaca yang berkilau. Iya. Ya. Kenapa jadi beling? Oh gitu. Iya, aneh maksudnya. Ya, nggak apa-apa, itu kalimat penulis puisi itu adalah sesuai dengan kata hati apa yang diinginkan, gitu kan? Kadang-kadang keluar dari pakem bahasa, ya kan? Sering saya jumpai begitu, keren gitu ya. Kayak apa yang puisi-puisi penyair terkenal juga demikian. Tapi ada juga puisi yang harus ditulis pakemnya sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Silakan saja. Puisi itu kan seni, dan seni itu ya punya punya kemauan dan seperti apa. Seperti yang saya pertama ketemu ketika Anita C. Rahman, seorang penyiar televisi dulu, itu membaca puisi itu begini. Pada sebuah ketika. Mestinya kan ketika itu kan. Nah, beliau tuh membaca puisi begitu. Pada sebuah ketika. Kemudian ada lagi kalimat berikutnya yang sampai saat ini saya ingat, bahkan saya ikut meniru beliau, itu adalah begini. Dalam beberapa jenak, saya terpana, menatap kelip dari netra yang terpancar. Itu kadang kita, karena bahasa puisi itu bahasa seni kan, wajar-wajar saja. Sebelum lanjut, gimana nih ya, kenapa
milih puisi yang begitu, judulnya begitu? Jadi ini tergantung kondisi saya, Pak. Sesuatu yang saya hadapi, banyak sekali pembaharuan yang harus saya saksikan, karena itu kayak saya itu semakin naik semester, semakin saya berasa di antara lingkungan saya itu banyak hal yang saya temui. Jadi saya harus menyesuaikan seperti itu. Jadi kayak berasa saya harus kemana, karena apa ya, rasanya harus memahami, harus bisa gini, bisa menjaga kesabaran seperti itu. Jadi kayak saya pengen pulang, saya pengen semua tuh campur aduk. Jadi ini saya tuangkan di dalam satu puisi ini, gitu. Sendiri saya gitu. Di balik beningnya kelihatan aja nggak ada nggak ada masalah ya. Padahal kita di sini banyak sekali yang harus kita problem yang harus diselesaikan dan sendiri yang pastinya. Pasti kan, dia apalagi jauh dari orang tua biasa itu kan. Nah, kalau nanti dia tuh bisa melewati itu dengan bagus dan menghasilkan sesuatu yang bagus, ya, itu kan jadi menjadi bekal kamu dalam langkah berikutnya kan. Ya, gitu kan. Ya, pembaharuan itu pasti. Kalau kita kembali ke belakang, ke belakang lagi ya kemunduran kan. Ya, jadi sekolah itu kemajuan kan. Banyak yang saya temui. Wah, ternyata gini. Bagus sekali. Om Swastiastu, selamat datang Riasi. Ini kita udah mulai ya, mohon maaf saya mau mulai. Silakan duduk ya, agak ke ujung sana biar kamera kelihatan. Ini dia yang akan membacakan puisi lagi di sore hari ini. Ini Panji ya. Iya. Baik, pendengar setia Barong dimanapun saat ini sedang berada, sebelum diambil oleh Heri Asih, saya ingin membacakan sebuah puisi berbahasa Bali dulu. Karena kalau berdua aja, kalau tadi satu baru ini aja yang baca, itu kemudian reaksi baru datang ditodong bisa lepas ke kacamata. Lagi saya akan mencoba membaca ya. Sandir memati alam ring tepi kulon ngadirah muncrat cih nesang laut memargi udara luruh dane ratri makolon malin citu ngadungan tresne munggah semarga majang ring bulan sang tuntun sundari ratri. Kartika pakrinyit kenyenggar cita iring dari samudra bayu nyangkepin laut alon sir-sir nawi sunari jangi nembang sebarandan nawi nandani nyingkiran dilegar cita ngardi muncrat medal toya semare meliah ngatisin sumpen saya boni sumpene dan nijil awinan pak pekolom dani kobe nyikirani mamuji yang sebenarnya inarap cihne patamon sawi Gita Sastra 17 Januari 2020. Itu sebuah misi yang saya coba buat semalam. Semalam saya coba berpikir. Baik semua fans setia Radio Barong dimanapun saat ini sedang berada, yang datang tim berdua, Eronia bersama Riasi, kita menunggu satu orang lagi. Dan sebelum puisi dibacakan oleh Riasi nanti, kita dengar dulu lagu yang berjudul Sore Kemajoran. Duan. Kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas,
hujan di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu, pagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Begitu halus tutur katamu, seolah lagu termerdu. Begitu indah bunga-bungamu di atas karya sulam itu. Tampilkan kebajikan seorang ibu. Dengarlah detak jantung benikku yang kutanam di rahimmu. Seakan pasrah menerima
Sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia sastra. memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Satu 102 FM Radio Barong Singaraja Bali masih bersama kamu di sore hari ini dan masih bersama saya Fajar Ridana dalam acara Gita Sastra Labarong edisi ke-59 kali ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, mestinya datang 3 orang ya, tapi masih perjalanan ini. Ada Periune Kamal ini, ada Riasi, kemudian ada di Ajeng Permata Ayu. Ya, yang baru datang nih, saya sapa ini gimana? Ya, buat Riasi datang di studio dan siapkan langsung dengan baca puisi. Oke. Ya. Oke, siap. Ini duduk. Oke, berdiri. Oke. Karena baru datang, ini aku mau bacakan puisi dari Hairil Anwar. Sebenarnya ada lagi satu dari Pak Fajar, nanti saya bacakan terakhir saja. Kita jadi surprise. Ini puisi dari Hairil Anwar dulu ya. Judulnya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya. Oke, Segan sekali. Aku kalau sampai waktu ku mau tak seorang pun merayu. kan rayu. Tidak juga kau, tidak sedang itu. Wah, asik. Hairil Anwar ya. Ya. Saya pernah mendengarkan, membaca, tidak pernah saya puisi itu. Saya melombakan pernah, tapi Iya, gitu ya. belum keberuntungan. Apa? Juara itu yang paling penting Sekian juari ya. dan Iya, ingat benar. puisi itu adalah membasuh jiwa yang keruh. Ya. benar Tidak banget perlu sih. hujan, tidak perlu angin, tidak perlu takut hujan, angin. Kalau ada apa-apa, tulis puisi, baca puisi. ya benar Gitu banget sih. Gitu. Bagaimanapun kita harus membuka cakrawala kita. Wah, ini kan orang menulis itu belum tentu karena pinter, tapi ada rasanya, ada kalanya dia tuh mencari solusi. Benar. Gitu kan. Nah, itu tadi puisinya ini aku apa ya, tentang pengalaman bagaimana di Singaraja, agak jauh memang, agak jauh ya. Agak jauh dari orang tua, kemudian Lingkungan nanti baru. iya kan. Itu sekarang udah tahun keempat. Keempat ya? Iya, tahun keempat. Iya. Ya. Udah. Kalau mungkin di awal-awal pengen pulang seminggu sekali ya. Pernah? Seminggu sekali. Pernah pengennya pulang. Ya bilang udah. Pernah banget sih Pak, pengen banget. Ya. Jadi dalam situasi saya merasa kayak capek gitu, aduh pengen pulang gitu. Oke. Tapi banyak kerjaan di sini ada aja. Udah aja ya. Iya. Sebenarnya Ria tadi saya sampaikan pernah ikut lomba dengan puisi tadi ya. Berarti di SMP apa di SMA? Di SMP. Di SMP. SMP kamu di mana?
SMP 4 Sukasada. Oh di sana juga, di dekat-dekat ya gitu. Iya. Gitu ya. Kenapa pilih aku? Emang nggak ada puisi yang lain waktu dikenal? Waktu itu kan emang lagi ngetrennya puisi Hairil Anwar ya, sama Starji Kalsum Bahri itu yang Iya. apa ya waktu itu judulnya. Ada yang kayak apa judulnya waktu itu ya? Itu ya pilihannya, terus Riasi pilih yang aku aja. Karya Hairil Anwar sampai sekarang pun Masih populer, iya. Masih ya. Masih ya. Itu. Padahal beliau itu berpulang di umur muda kan, umur muda, Iya ya. sangat muda kan, tapi ya karya beliau itu sampai sekarang masih banyak. Iya masih Misalnya populer ada, banget sih. Judulnya Antara Karawang Bekasi. Bekasi, Kemudian itu ada narasi aja. cerpennya juga beliau. Kemudian ada apa lagi ya? Saya tidak begitu ini dengan Hairil. Cuman yang saya sering dengarkan adalah aku gitu. Aku Karena sering. di mana-mana di SMP ketika itu lihat anak-anak sekolah yang bacakan si aku. Kemudian ada Sapardi Djoko Darmono itu yang tadi yang kemarin pernah dibacakan di sini oleh anak buahnya Bu Desa atau apa itu judulnya. Nah itu ya. Kemudian ada puisinya Pak Yoman Mande ya. Tanggahan malu mandiang tanggal 1 gitu ya. Itu saya banget gitu ya. Saya banget gitu. Sehingga yang begitu-begitu terasa sekali ya, karena kehidupan saya itu mungkin gitu ya. Terus kalau ada puisi yang ditulis sendiri? Untuk ada, tapi apa ya nggak simpan di sini. Ada sih dulu pernah. Dulu pernah ya? Iya, harus sama. Itu saya ingat itu kalau puisi, saya ingat di waktu saya pernah baca buku ya. Dalam beragama, agama apapun katanya sama, tapi dalam agama Hindu ya, saya tidak mau keluar dari Hindu. Itu apa namanya? Bakta penganut beragama itu biasanya mewujudkan Tuhannya sesuai dengan keinginan, dengan bagaimana agama itu melahirkan rasa seni. Jadi sebabnya kalau kita lihat ada kidung itu kan pujaan, pujian kan. Karena berusaha manusia itu mencintai Tuhan, digambarkan Tuhan seperti ini, Tuhan seperti ini. Kadang-kadang kalau kita terjemahkan itu jelek jadi. Itu ya. Akan menjadi mantra apa ya? Suete pangkaje. Suete artinya apa? Putih. Pangkaje itu tunjung putih. Oh, tunjung putih yang indah sekali. Kalau kita mau mencintai seseorang itu bisa menulis. Orang itu bisa menulis ketika dia jatuh cinta atau patah hati atau sedih. Ketika sedih ditulis, air mataku mengiringi langkahmu. Ketika detak jantung tak beraturan lagi melihat kau berpasangan dengan yang lain. Saya beberapa puisi ada yang saya tulis, bukan pengalaman sih, tapi di sini saya tulis itu bagaimana tulisan itu bisa membayangkan bagaimana orang yang akan bunuh diri. Pernah saya sampaikan ke Pak Edi di sini. Edi itu menyampaikan bahwa itu bukan doa dan besok begini. Dari sekian saya tulis, saya santai aja, saya di luar daripada tulisan itu. Baik, pensekian Radio Badong, sebelum lanjut ya, saya akan putar lagu dulu ya, karena Indonesia menunggu bukan menunggu sih. Persiapan ini untuk yang berikutnya dari Ria dan si Nia. Nia dan Ria siapkan puisi lagi. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu.
yang pernah terlewati. Sejuta sayangku untukmu. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi baumu. Tua muda cinta Labaro didengar di mana-mana. Semua orang pasti menggenangnya. Hiburan kita Radio Labaro. Sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labaro. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia sastra. Memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Kita Sastra masih berlangsung di sore hari ini dan masih bersama saya Fajar Ridana hingga tuntas nanti. Dan berikut saya akan pindah lagi nih, Nia atau si Joni, ya si Nia. Ada lagi puisi karya sendiri nggak ada? Bukan nggak ada, ada. Tapi mungkin nggak kebawa. Saya ingin membacakan Oh, puisi saya. puisi. Oke. Bentar dulu, saya coba. Oke. Mohon izin Bapak ya, Iya. kalau saya kurang. Coba puisi itu. Jadi judulnya itu Darahku Untukmu. Asik, keren. Karya Mas Fajar. Asik dia. Bulan pucat merangkak tertatih menyisir sunyi. Hilang senyum, bintang tak mampu menepis sedih ringkih sang Dewi Ratri. Ujung tak bersambut, surya belum datang menjelang, mengganti bulan telah berpulang. Di ujung sana, di atas karang terhantam gelombang. Seorang duduk mempermainkan pagi. Dengan rambut tergerai, sembunyikan garis-garis wajahnya, senyum sinis tersungging. Tangan mungil pegang belati menunjuk ke arah langit tenggara. Wahai Baskara, penguasa sinar abadi, jangan hanya mengintip. Keluarlah dari kamar sucimu. Rengkuh aku, bakar tubuhku, panaskan sukmaku. Akan kusambut dengan darah yang muncrat dari dadaku. Dita Sastra
56. Oke. Itu bunuh diri ya. Bunuh diri sebenarnya itu. Saya terbayang berita bahwa Bali punya kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia. Gitu. Itu ketika ada orang bunuh diri di daerah Sokat itu. Itu dia. Itu inspirasinya di sana. Tapi segeser ke laut gitu ya. Di ujung sana di atas karang terhantam gelombang. Seorang duduk mempermainkan pagi dengan rambut tergerai, sembunyikan garis-garis wajah. Senyum sinis tersungging tangan pegang hati, menunjuk ke arah langit. Wahai sang Baskara, penguasa sinar abadi. Begitu dah. Itu yang saya ingin saya bayangkan gitu. Saya tidak pernah terbayang untuk bunuh diri. Jangan. Serius nih, saya tidak pernah terbayang untuk bunuh diri gitu ya. Nah, kalau bunuh orang mungkin saja, ya kan? Kita biasanya mana lebih enak dipukul daripada memukul? Dipukul. Memukul lah, mukul minta maaf, habis kan? Iya. Dosa tapi ada. Iyalah, pasti dari sisi keselamatan pasti memukul dulu. Gitu. Ada karmanya. Iya, semuanya ada karma. Iya. Perbuatan apapun pasti ada hasil, gitu kan? Makanya kalau kita mukul sapi aja, kadang kan sapi itu bisa berbalik, gitu. Maka dari itu ya kita bagaimana berusaha menjadikan yang baik itu lebih baik gitu kan, bukan sekedar wah saya harus berbuat ini orang lain udah peduli dah. Iya, kita itu harus tetap berpikir kalau di alam kemerdekaan kita itu dibatasi kemerdekaan orang lain. Kalau di asasi kita itu dibatasi oleh asasi orang lain, sehingga kita bisa tidak berbuat baik, bisa berbuat bebas gitu kan. Gitu. Tapi dalam menulis kita punya kebebasan. Nah, walaupun orang lain tersinggung gitu. Kalau di zaman dulu sebelum zamannya ini tersinggung dikit, kita bisa hilang. Iya. Makanya saya kemarin itu ada puisi yang agak keras dikit, saya suka gitu ya. Oke, masih di Kita Sastra kali ini. Pak Riasi punya puisi? Ada. Lanjut ya, aku mau bacain puisi dari Bapak Fajar juga. Biar nyambung. Oh gitu ya, puisinya gitu. Ya. Aku hanya, karya Ketut Sridana. Aku bukan rangkaian kalimat dari beribu kalimat dalam sebuah cerita. Aku hanya seutai kata yang merangkai kata hingga menjadi kalimat indah. Aku bukan seutas puisi yang tersusun berlarik-larik kata. Aku hanya sepotong padanan dalam selarik kata-kata. Menjadikan puisi manis untuk dibaca. Aku bukan rangkaian nada yang menyusun lagu cinta. Aku cuma 2 not angka yang tergabung dalam lagu hingga lagu tak sumbang. Aku bukan rangkaian kalimat. Aku bukan seutas puisi. Aku bukan rangkaian nada. Aku hanya seuntai kata. Aku hanya sepotong padanan kata. Aku cuma 2 not angka. 102 FM 18 September 2024. Oke. Aduh. Terima kasih ya. Aku hanya. Puisi itu diberikan judul oleh Ibu Putu Suryani SPD di SMK Negeri 2 Serilit. Malam
malam biasanya saya tulis sudah kirim ke beliau. Nah, beliau yang melengkapi lagi, mengurangi kalimat-kalimat itu. Berarti itu sebenarnya bukan karya asli saya. Oh. Beliau ikut ini ya. Beliau ikut mengkurasi apa kita ini. Ya. Itu nanti kalau ketemu sampaikan salam saya untuk Suryani Sepele di SMK Negeri 2 Serwit di Banjarasem, dan sekarang beliau juga tinggal di Banjarasem. Baik, Bansedia Radio Barong, sebelum lanjut kita akan dengarkan dulu lagu hingga menjelang misi berikutnya. Cinta menyapa, keindahan surga terlukis di jiwa. Sehari tak bersua, resah dan gelisah tiada terkira. Hanyalah berjumpa jadi penawarnya, seakan di dunia tiada yang lainnya. Cinta menghilang, neraka dunia seakan menjelma. Hancur hati merana, derai air mata membasuhi dunia. Seakan semua tiada berguna, berkah yang dipunya tiada nilainya. Bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta, jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenal. Cinta hakiki takkan terbagi, cinta sejati takkan terganti. Jangan kau hanyut terlalu dalam, cinta bisa membawamu terseret arus derita. Jangan terlalu besar mencinta, cinta bisa membuatmu hilang hati, hilang akal. Dinding kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Cinta yang datang jangan dihadang, cinta yang hilang jangan dikenal. Cinta hakiki takkan terbagi, cinta sejati takkan terganti. Kaca bukannya batu, janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Dinding kaca bukannya batu,
janganlah salah menaruh besi. Jatuh cinta jangan terlalu, bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah hancurlah hati. Bila berpisah tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Rasa ini tiba-tiba ada setelah kita berpisah. Atau mungkin ada rasa, semoga rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan, semoga dia rasakan yang sama. 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 Oh, yeah, yeah. Semoga dia rasakan yang sama.
semua cerita ini. Begitu senangnya hariku, tenang saat ku tatap matanya. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Berdetak deras jantungku tak berdaya, lemah semua syaraf nadiku. Oh Dirjayari, ini hanyalah mimpi. Dan ku buka mata bagimu menyataku, ini hanya sebuah mimpi. Dirjayari, ku ingin cerita. Semalam aku bermimpi, bermimpi bertemu dengannya. Dan ku tulis semua cerita ini. Begitu senangnya hariku, tenang saat ku tatap matanya. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Berdetak deras jantungku tak berdaya, lemah semua syaraf nadiku. Oh bahagia aku saat engkau menggenggam kedua tanganku. Berdetak deras jantungku tak berdaya, lemah semua syaraf nadiku. Dirjayari, ini hanyalah mimpi. Dan ku buka mata bagimu menyataku, ini hanya sebuah mimpi. Ini hanya sebatas mimpi. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kala ku akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan pergi, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meski walaupun bawa kamu lewat mesin waktu. Aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia sastra. memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Tua muda cinta Labarong, didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Labarong. Halo, 101 WFM masih bersama kamu di sore hari ini dalam Gita Sastra. Edisi 59 kali ini spesial yang datang dua bidadari. Ya, Karunia Kamal ini bersama Riasi dari komunitas penggemar sastra Undiksa Singaraja. Sekali lagi buat Ibu Ira, terima kasih banyak ya atas supportnya. Mungkin dia nggak tahu kalau kalian kesini. Ya, tapi saya beritahu Pina ya. Melalui Pina saya beritahu bahwa yang datang nanti adalah komunitas ini. Baik, pensetia Radio Barong, kita masih punya kesempatan baca-baca puisi. Dan lanjut sekarang apa nih ya? Apa kreasi? Siapa duluan? Ayo, sekarang berdua kan gampang. Lanjut deh. Boleh, siapa mau? Ya. Oke nih ya. Baik, di sini saya akan bacakan puisi Khairil Anwar. Kepada kawan.
Karya Chairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencekam dari belakang jika kita tidak melihat, selama masih menggelombang dalam dada, darah serta rasa, belum bertunas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa, tiba-tiba bisa malam membenam, layar merah berkibar, hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan. Peluk kucuk perempuan, tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar, pacu laju. Jangan tambatkan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sonder pustaka, hilang sonder kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi ampun atas segala dosa. Tidak memberi ampun pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi. Tikamkan pedangmu hingga ke hulu. Pada siapa yang mengairi kemurnian madu. Emosi kamu kurang kontrol ini. Ya, pada siapa? Coba ada jeda dikit. Ya, semangat sekali. Oke, terima kasih nih ya. Biar cepet-cepet. Kamal ini dalam keadaan. Soalnya panjang sekali. Iya, apa namanya? Chairil Anwar apa tadi kepada kawan. Iya, kepada kawan. Kepada kawan. Itu bagaimana teriak-teriak seperti ini. Bagus sih itu. Sekarang awal semuanya bagus kan. Itu. Tapi tadi ada masih ketika itu harus itu ya. Sebab membaca puisi itu kuncinya di emosi, ya kan? Di mana harus sedar, di mana harus, sehingga yang mendengarkan untuk waktu maksudnya ke sini, walaupun lepas dari apa yang diinginkan oleh sang pencipta. Oke, lanjut ke Riasih ya. Oke. Oke, judulnya Daun Januari, karya Anwari. Pagi hari di bulan Januari, dalam dekapan rindu penuh resah, bertahun-tahun lalu engkau datang bersama selembar daun. Ucap katamu kala itu, di selembar daun ini tertulis tergores rajutan-rajutan takdir cinta. Cinta yang tak sampai. Saat hendak kutanya, cinta siapakah itu? Tiba-tiba runtuh air hujan, dan engkau pun bergegas pergi bersama selembar daun itu. Daun yang misteri. Sejak saat itu, sajak cintaku, puisi rinduku bersimbah air mata. Januari 2014. Oke. 2014 kira-kira umur berapa? Ya, berapa ya? 15 kayak. Iya, SMP. 14. Ya, SMP.
Ya, sejak saat itu puisiku bersimbah air puisiku bersimbah air mata. Ya, sejak saat itu puisiku bertabur dengan bunga bagaikan Malia Bara. Malia Bara itu bunga berserakan. Malioboro dia, Jogja itu Malioboro. Oh iya, dia. Malioboro. Gitu ya. Bukan bahasa asing, itu bahasa Indonesia. Malioboro itu ya. Nah, itu bahasa Jawa itu kan. Melia itu ya. Iya. Pernah ke Malioboro? Belum. Ini udah ya. Aku kan nggak ikut PKL. Iya. Ya, coba aja teman-teman main Malioboro gitu kan. Berapa sih biayanya? Nggak banyak. Oh ya. Seru ya. Seru banget. Seru emang kan Malioboro Jogja itu. Jogja dari Sabtu itu udah bagus gitu ya. Tapi ya bagaimanapun kalau mereka datang ke Bali kan, kita datang ke mereka. Iya. Dan saat kemarin saya baca di media online, itu Banyuwangi penuh sekarang dikunjungi wisatawan. Kenapa? Pulau Surga penuh dengan sampah. Bener. Musim hujan itu daerah selatan pesisir itu sampah yang dari Banyuwangi itu dari Alas Purwo dekat-dekatnya masuknya ke sini. Itu pasti itu. Ya, tapi ya bagaimanapun yang harus kita bersihkan. Kita biasanya menonton orang bersihkan sampah. Baik, dan setia dari Barong dimanapun saya sedang berada ya. Sebelum lanjut ke puisi berikutnya, saya akan putar lagu dulu. Kali ini lagunya Bangkut Lama ya. Asik tapi ya. Nanti gue lihat sini. My love for you. My love for you. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever.